والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, kita panjatkan segala puji kita kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan, keistiqomahan dalam Islam hingga kita bisa berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Jalla wa ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur bagi Allah yang menjadikan kita seorang muslim, seorang mukmin yang beriman bahwasannya semua kita pasti akan mati. Tak ada satupun di antara kita yang ragu, semua kita pasti mati. Namun keistimewaan seorang mukmin, ia percaya bahwasannya setelah kematiannya ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan kedua. Bukan di dunia saja kita hidup, tapi Allah akan bangkitkan kita nanti kelak di akhirat. Kehidupan kedua tersebut bukan lagi buat beramal, tetapi kehidupan kedua tersebut adalah tempatnya kita dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Pertanggungjawaban atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat fisik, nikmat waktu luang, nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk nikmat harta kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadisnya, tidak akan bergeser dua kaki anak Adam hatta yus'al, hingga ia ditanya an umrihi fima afnah, dari umurnya untuk apa ia habiskan, wa an ilmihi, dari ilmunya, bima fa'ala bih, apa yang telah ia perbuat dengannya, wa an malihi, kata Nabi akan ditanya juga tentang hartanya, min aina kasaba, dari mana ia mendapatkan hartanya, wa bima anfaqa, dan bagaimana ia menginfakkan, memakai harta tersebut, menyalurkan harta tersebut, wa an jasadihi, dan dari jasad fisiknya.
semua kenikmatan-kenikmatan tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka kalau kita perhatikan hadis tersebut, ya, untuk urusan harta ada dua pertanyaan. Min aina kasab? Dari mana ia memperolehnya? Lalu bagaimana ia menggunakan hartanya? Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam hingga ditanya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna fuqara al-muslimin, orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin itu akan masuk surga lebih dulu dibandingkan al-aghniya, orang-orang kayanya. Berapa lama, Pak? 500 tahun. Lebih cepat dibandingkan orang kayanya. Kenapa? Karena orang-orang kaya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak akan bergeser kakinya hingga ia selesai mempertanggungjawabkan pertanyaan-pertanyaan. Dari mana ia mendapatkan hartanya? Lalu bagaimana ia gunakan hartanya? Berapa lama? 500 tahun. Masalahnya kita itu kaya apa miskin sebenarnya? Kalau dengar hadis tersebut, anak miskin aja sah, gitu ya, biar cepat masuk surga. Iya. Tapi alhamdulillah sebenarnya, ya, banyak di antara kita yang sebenarnya mampu. Dia tergolong orang yang mampu, bukan orang yang miskin. Ini masalah. Hatta kalau kita tidak perlu pikirkan kita termasuk golongan mana, yang pasti harta-harta kita tidak akan pernah luput untuk dimintai pertanggungjawaban. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, pernah suatu hari siang-siang dalam kondisi lapar, keluar dari rumah, mendapati Abu Bakar dan Umar pun ada di luar rumah. Nabi bertanya, wahai Abu Bakar dan Umar, apa gerangan yang menyebabkan keluar di tengah hari yang panas ini? Maka keduanya menjawab, tidak ada yang menyebabkan kami keluar melainkan rasa lapar, wahai Nabi. Jadi kelaparan tuh. Nabi orang terbaik, Abu Bakar dan Umar, dua orang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu dalam kondisi apa? Kelaparan. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak keduanya untuk mampir bertamu kepada seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari. Disuguhkanlah jamuan, diberikan kurma, disembelih hewan. Setelah beliau kenyang, apa yang Nabi SAW katakan? Wahai Abu Bakar dan Utsman, sesungguhnya semua ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi urusan kenyangnya kita saja, kata Nabi, akan dimintai pertanggungjawabannya. Alhamdulillah kita lebih sering kenyang dibandingkan lapar. Ya. Alhamdulillah negeri kita aman kalau kita lihat negeri Palestina saat ini. Gitu ya? Sangat jauh berbeda dengan kondisi kita. Maka kalau nikmat yang sifatnya primer berupa kebutuhan makan kita saja akan dimintai pertanggungjawabannya, bagaimana dengan motor kita? Bagaimana dengan kendaraan kita, rumah-rumah kita?
kenikmatan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana kita mendapatkan itu semua? Apakah dari cara yang halal atau yang haram? Masalahnya Nabi SAW juga mengingatkan, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, kata Nabi, akan datang suatu zaman, suatu waktu di mana orang enggak peduli lagi min aina akhadal mal, dari mana ia mendapatkan hartanya. Aminal halal atau minal haram, apakah dari yang halal atau yang haram? Nabi ucapkan hal ini 1400 tahun sekian yang silam, 14 abad yang lalu. Jangan-jangan hari-hari inilah hari-hari tersebut di mana orang nggak peduli lagi dari mana ia mendapatkan hartanya. Bahkan sudah banyak jargon, ya. Jangankan yang halal, yang haram aja susah. Tidak peduli dari mana ia dapatkan hartanya, seakan-akan itu ada di hari-hari kita saat ini. Padahal tidak akan pernah lepas dari pertanyaan dari mana ia mendapatkan hartanya. Ya, pakaian kita berarti ditanya, kendaraan kita akan ditanya, rumah kita dari mana kita dapatkan itu akan ditanya. Semua harta yang kita miliki itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya apa yang sudah kita miliki saja itu sudah merepotkan kita untuk dimintai pertanggungjawabannya. Namun kenapa masih kita berharap, gitu ya? Masih sering sikut sana sikut sini untuk mendapatkan tambahan harta. Maka harta itu harus selalu senantiasa kita ingat. Yang halalnya saja dihisab, apalagi yang haram akan diadab. Itu urusan harta. Maka di antara perkara yang harus senantiasa kita sadari, kita itu harus sadar akhirat. Masalah harta kita akan dimintai pertanggungjawabannya, maka jangan sampai kita itu liar dalam mencari harta. Tak peduli mana halal mana haram, bagaikan orang-orang kafir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun. Orang-orang kafir tersebut itu menikmati dunia ini dan makan kama ta'kulul an'am, kata Allah, bagaikan hewan-hewan ternak itu makan. Gimana hewan ternak? Tidak peduli halal haram. Mereka menikmati dunia ini, tidak peduli dari mana hasilnya, dari mana ia dapatkan semua itu. Itulah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang kafirin. Kata Allah, wan naru mathwalahu, maka nerakalah tempat mereka kembali. Adapun orang-orang muslimin senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka hari-hari ini di tengah-tengah kita saksikan orang-orang tidak peduli lagi mana halal mana haram, bahkan tidak malu mempertontonkan diri dari mana ia mendapatkan harta. Kita orang-orang muslimin, orang-orang mukminin harus senantiasa teringatkan. Allah Subhanahu wa taala sering kali mengingatkan urusan harta itu dengan akhirat. Bukankah kita hafal surat Al-Mutaffifin? Wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang-orang yang curang itu kalau mereka minta disempurnakan ketika orang lain menimbangkan untuknya. Tapi ketika mereka
yang melakukan transaksi, yang menimbang, menakar, mereka berbuat curang. Lalu apa kata Allah? Ya? Apa kata Allah? La yadhunnu ulaika gimana? Mab'utsun. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawqun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tidaklah mereka mengira bahwasannya mereka akan dibangkitkan. Lihat, urusan masalah mengurangi timbangan, Allah ingatkan kita. Bukankah mereka itu akan dibangkitkan? Maka di sini isyarat urusan masalah menimbang tidak benar, menakar dengan curang, Allah ingatkan agar kita jangan sampai lupa akhirat. Semua kita akan dibangkitkan. Namun alhamdulillah, ya, kita saksikan orang-orang yang ngaji, yang belajar ilmu agama berusaha untuk terhindar dari perkara-perkara yang haram. Mereka tahu bahwasannya ya ini halal, ini haram. Mereka pun tahu bahwasannya cara mengambil harta yang terburuk itu adalah mengambil harta dengan cara riba. Para ulama mengatakan cara mengambil harta yang terburuk adalah caranya dengan cara riba. Kaum muslimin paham riba itu haram. Allah Ta'ala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Insya Allah kaum muslimin paham tentang haramnya riba. Namun yang perlu kita catat, bahwasannya tidak boleh kaum muslimin itu hanya tahu secara globalnya saja. Hanya tahu riba itu haram tanpa tahu rinciannya. Karena berapa banyak kaum muslimin yang mereka pun paham tidak boleh melakukan kesyirikan, tapi ternyata mereka pun jatuh dalam kesyirikan. Mereka mengatakan anti syirik, tapi ternyata mereka jatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Disebabkan mereka hanya tahu secara globalnya saja. Kesyirikan itu diharamkan Allah, bahkan dosa besar yang tidak diampuni, tapi ternyata mereka pun jatuh dalam kesyirikan karena tidak mempelajari tauhid dengan benar, tidak mempelajari tauhid dengan runut dari awal hingga akhir. Mereka menyerukan anti syirik, anti maksiat, tapi ternyata mereka pun jatuh ke dalamnya. Begitupun tentang riba. Orang tahu riba haram. Mereka mengatakan riba itu ngeri banget. Mereka mengatakan jangan sampai gitu kan, apalagi di mobil-mobil gitu kan. Ya, apa sih kalau di mobil? Enggak peduli pedal atau enggak pakai pedal gitu ya. Gimana? Pedal 3 atau 2 pedal 2. Yang penting jangan pakai riba kan gitu ya. Udah banyak kaum muslimin, tapi masalahnya ternyata yang mengatakan demikian masih jatuh dalam perkara riba. Ya, mereka mengatakan riba haram, tapi mereka nggak sadar kalau mereka jatuh dalam perkara riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya yamhaqullahu riba, Allah hancur leburkan riba, wa yurbis sadaqah, dan Allah akan kembangkan sedekah. Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau ya menyebutkan makna dari Allah hancur leburkan riba. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasannya Allah ya mengabarkan bahwa ia akan memusnahkan riba
Maknanya adalah yang pertama memusnahkan seluruhnya dari tangan pemiliknya, atau yang kedua menghalangi pemiliknya dari keberkahan. Jadi tidak mendapatkan manfaat dari hartanya. Maka judul kajian kita berkah tanpa riba. Ya. Apa sih berkah? Apa berkah? Sering kita dengar kata berkah. Maka jangan sampai kita tuh taunya globalnya saja berkah, berkah Ustaz. Ya? Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kemanfaatan. Itu berkah. Maka selaras dengan hadis Nabi SAW, innar riba, sesungguhnya riba, kata Nabi, wa in kathura, sekalipun banyak, akibatuhu tasiru ilal qalb. Riba itu, kata Nabi, sekalipun banyak, hasil akhirnya pasti akan jadi sedikit. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Maka kita saksikan realitanya, orang-orang yang memakan riba, sekalipun terlihat banyak hartanya, dia tidak merasakan manfaat dan keberkahan, kebahagiaan dari hartanya. Itulah para pemakan riba. Arti keberkahan banyak disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kalau berkaitan dengan harta, berkaitan dengan keberkahan pada harta, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti kelak sebelum kiamat, yuqalu li ardin, kata Nabi SAW, akan diperintahkan bumi ini, anbiti samarata, tumbuhkan buah-buahanmu, waraddi barakatak, kembalilah engkau wahai bumi menjadi berkah kembali. Maka kata Nabi SAW, fa yauma idzin, maka pada hari itu, ta'kulul isabah, sekelompok orang akan makan minar rumanah, dari satu biji delima, ya, mereka akan merasa cukup. Bahkan kata Nabi, yasfadilluna bi qahriha, mereka itu bisa bernaung dari kulit-kulit delima tersebut. Kalau Nabi menyebutkan yubarak fir rizq, akan diberkahi susu-susu ternak. Kata Nabi SAW, hatta innal likhata minal ibil, satu perasan susu unta, la takfi alfi ama minan nas, akan mencukupi satu kelompok manusia. Satu apa? Satu perasan susu onta. Nah, ini menyebutkan lagi, satu perasan susu sapi akan cukup untuk segerombolan orang. Begitupun dengan satu perasan air susu kambing, akan segelintir orang merasakan kenikmatan dari satu perasan besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Keberkahan kembali. Dalam sebuah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, disepakati akan kesahihannya. Nabi SAW menyebutkan, laula banu Israel, kalaulah bukan karena Bani Israel, orang-orang Yahudi, kata Nabi, lam yakhbuthit ta'am wa lam yakhnazil laham, tidak akan pernah yang namanya makanan itu basi, dan tidak akan pernah daging itu membusuk. Apa kisahnya? Ini disebabkan orang-orang Yahudi serakah. Orang-orang Yahudi dilarang oleh Allah untuk menyimpan daging-daging burung salwa, yang surah Al-Baqarah disebutkan.
Ya. Tapi karena mereka menyelisih syariat Allah, mereka tidak patuh pada perintah Allah, mereka menyembunyikan sisa-sisa makanan daging tersebut, maka Allah hukum jauhkan dari keberkahan. Akhirnya kita kena dampaknya. Makanan kita basi, daging-daging itu membusuk. Maka kata Nabi, kalaulah bukan Banu Israel tersebut itu bisa mentaati perintah Allah, maka kita akan gak pernah ngelihat makanan basi, gak akan pernah lihat itu namanya daging membusuk. Itu maksud dari dicabutnya keberkahan. Dicabutnya keberkahan itu bisa kita lihat dari apa yang dimiliki oleh orang itu gak bermanfaat atau manfaatnya jadi sedikit. Maka jangan remehkan keberkahan. Keberkahan itu, sedikitnya harta pada seseorang itu bisa bermanfaat, kebaikan yang banyak. Maka jangan heran kalau antum lihat ada orang kerjanya mungkin capek, dia tukang becak misalnya, tapi dia bisa pergi haji dengan gajinya, padahal gaji kita lebih banyak dari dia. Kok bisa tukang sapu, anak-anaknya sekolah tinggi di universitas ternama. Itu keberkahan yang Allah berikan padanya. Mungkin gaji kita lebih besar dari dia, tapi kok dia bisa melakukan amal kebaikan, bisa sedekah, bisa berangkat haji, anak-anaknya diberikan kesehatan fisik yang kuat, sehat dan lain sebagainya. Itu maksud keberkahan. Tambahnya kebaikan, walaupun di mata-mata manusia terlihat sedikit, tapi keberkahan itulah yang jadi. Maka penting bagi kita untuk mengingatkan, ya, tentang hadis-hadis harta yang berkah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sering kali diminta oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam menyebutkan, tidaklah aku meminta pada Nabi melainkan Nabi beri. Aku minta lagi pada Nabi diberi. Aku minta lagi pada Nabi diberi, terus diberi. Namun Nabi SAW akhirnya bersabda pada Hakim, ya Hakim, inna hadal mal, kata Nabi SAW, sesungguhnya harta ini khadiratun hullah, bak buah yang segar lagi manis. Harta dunia ini, kata Nabi, bagaikan buah yang segar lagi manis, wahai Hakim. Ya. Kata Nabi, "Faman akhadahu bisakhawati nafsi." Barang siapa yang mengambilnya tanpa ketamakan diri, burika lahu fi, maka harta tersebut akan diberkahi untuknya. Lalu kata Nabi, "Faman akhadahu bi israfi nafsi." Adapun orang yang mengambil harta tersebut dengan rasa tamak, serakah, dengan penuh ambisi dunia, lam yubarak lahu fi, maka tidak diberkahi hartanya untuknya tersebut. Maka kata Nabi SAW di sini, harta dunia ini manis, harta dunia ini segar terlihat. Namun ada orang yang mengambilnya dengan penuh qanaah. Dia merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan kepadanya. Ia ambil karena memang sudah takdirnya ia ambil. Namun semua itu ia ambil bukan karena keserakahan diri, ambisi dunia. Ia ambil karena memang itu jatah yang memang sudah Allah tentukan untuknya. Namun ada orang yang mengambilnya dengan penuh ambis, keserakahan dunia, tidak pernah hidupnya kenyang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalladhi ya'kul wa la yashba.
Orang yang seperti ini, yang mengambil dunia itu dengan penuh keserakahan, ambisi dunia, dia itu bagaikan orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Maka jangan heran dah, orang yang punya hartanya banyak, tapi kita lihat masih kok korupsi ya. Padahal hartanya kalau dihitung-hitung mungkin 7 turunan gak habis-habis. Tapi ketangkep KPK, belum kenyang dengan hartanya. Itu dia. Kata Nabi, kalau ia punya 1 lembah emas, dia akan minta lembah begitu. Kalau dia sudah punya 2 lembah emas, dia gak akan pernah cukup. Dia akan minta lembah berikutnya. Itu harta dunia di sisi orang yang punya ambisi keduniaan. Bagaikan orang makan gak kenyang-kenyang. Jadi gak akan ada habisnya harta itu. Kita lihat orang-orang yang Masya Allah mobilnya di mana, investasi di mana, tapi ternyata ia masih terima sogok. Itu ya? Gratifikasi, korupsi, melakukan hal-hal yang tidak benar, perubahan data perusahaan dan lain sebagainya. Dijauhkan dari keberkahan karena tidak merasa cukup, hatinya tidak diberikan kekayaan. Arti keberkahan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, diceritakan bahwasanya anna nabiyya kana ya'kulu ta'aman fi sittati nafarin minas sahabah. Nabi pernah makan dengan 6 orang sahabatnya. Tiba-tiba faja'a Rabi, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Arab Badui orang, kita katakan orang gunung yang enggak berpendidikan, yang enggak tahu sopan santun, yang enggak tahu ilmu agama. Datang melihat Nabi sedang makan dengan 6 orang sahabatnya. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, fa'akalahu biluqmatain. Ternyata makanan tersebut habis oleh orang Arab Badui ini dengan 2 kali suapan. Ini ya. Jadi duduk langsung lep habis makanan. Melihat itu Nabi SAW bersabda, ya, ama innahu law kana dzakarasmallah. Kata Nabi, kalaulah sekiranya ia tadi makan dengan mengucapkan bismillah, apa kata Nabi, lakafahum, niscaya makanan tersebut akan mencukupi kalian. Paham dan maksudnya? Jadi makanan yang 2 kali suapan itu habis, ya, kata Nabi, kalaulah sekiranya tadi orang tadi itu ikut nimbrung mengucapkan bismillah, niscaya keberkahannya nggak akan dicabut. Nabi masih bisa makan dengan 6 orang sahabatnya. Tapi karena ada orang yang nggak punya ilmu, ikut nimbrung makan, habis dengan 2 kali suapan, dicabut keberkahannya. Itu maksud dicabut keberkahan, Pak. Jadi di mata kita bisa jadi harta kita sedikit, bisa jadi kita lihat orang hartanya sedikit, tidak punya apa-apa, tapi dia berkah. Maka hadis-hadis tersebut itu mengingatkan kita akan makanan-makanan berkah yang disebutkan oleh Nabi SAW, ta'amul wahid yakfil itsnain. Makanan yang cukup 1 orang ternyata cukup buat 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Makanan 4 orang cukup untuk 5 orang. Itu yang dimaksud dengan tambahan kebaikan. Sedikit tapi berkah.
Namun kalau kaitannya dengan riba, Allah sudah katakan yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba, jauh dari keberkahan. Maka hari ini kalau masih ada kesempatan, ya, coba buka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Ancamannya dahsyat, Pak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, kata Allah, tidaklah mereka dibangkitkan kelak pada hari kiamat melainkan seperti orang gila yang kerasukan syaitan. Kita tahu orang gila, kita tahu orang kerasukan. Allah sebutkan digabungkan dengan orang gila yang kemasukan syaitan. Kalau orang dibangkitkan dulu, ya, dibangkitkan dia, tapi dia bukan pemakan riba, dia akan fokus ke arah mana dia berjalan. Tapi para pemakan riba itu, ya, seperti orang gila kemasukan setan, bagaikan orang yang sedang kena ayan, jatuh bangun, gak jelas muter-muter. Itulah kondisi orang yang memakan riba. Dzalika bi annahum qalu, karena mereka itu mengatakan bahwasannya innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Ini bentuk kegilaan mereka. Mereka bukan sekedar bilang riba itu sama kayak jual beli. Mereka balik, jual beli itu sama kayak riba. Di mana bentuk kegilaannya, Pak? Bentuk kegilaannya tuh seperti gambaran orang ngefans sama ustadz, gitu ya. Saking gila ngefansnya sama ustadz tuh, dia bilang, ya Allah, ini Rasulullah mirip ustadz saya. Rasulullah mirip siapa? Ustadz saya. Harusnya kan bilangnya gimana? Ustadz saya ini mirip Rasulullah, kan gitu. Ini dibalik, Rasulullah mirip ustadz saya. Saking gilanya ngefans sama ustadz. Ini saking gilanya sama riba, dia katakan jual beli itu sama-sama riba, gitu. Jadi jual beli sama-sama riba, itu kegilaan mereka. Ya, padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Hukumnya beda. Yang satu halal, yang satu haram. Sudah pasti hakikatnya pun beda. Kata Allah, "Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih." Barang siapa yang datang padanya peringatan dari Rabbnya ini, pantaha, kemudian ia berhenti, falahul masalah, maka bagi dia apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Ya, fa amruhu ilallah, perkaranya dikembalikan pada Allah. Namun kata Allah, wa man ada, barang siapa yang kembali melakukan transaksi riba, wa ulaika ashabun nar, kata Allah, mereka itulah para penghuni neraka. Cukup di situ? Enggak, Allah katakan hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Silahkan baca surat Al-Baqarah 275, dahsyatnya Pak. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan apa maksud dari kekal dalam neraka. Sebagian mengatakan karena sudah datang padanya penjelasan hujah yang jelas nyata tentang riba, tapi dia tetap kekeh kembali lagi melakukan transaksi riba, kekal dalam neraka. Sebagian yang lain mengatakan karena dia melakukan demikian, maka dikatakan oleh Allah kekal di neraka itu saking panjangnya di neraka, seakan-akan ia kekal di sana. Iya, yamhaqullahu riba, Allah hancurkan lebur itu riba. Wa yurbis shadaqat, Allah kembangkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, Allah tidak suka orang-orang yang kufur lagi pelaku dosa.
Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang melakukan amal soleh, beriman, wa aqamus shalah, menegakkan salat, membayar zakat, lahum ajruhum indallah inda rabbihim, maka bagi mereka pahala sisi Rabb mereka, tidak ada ketakutan dan tidak mereka pun bersedih hati. Allah mengingatkan kembali, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian beriman. Fa in lam taf'alu, kata Allah, jika kalian tidak melakukannya, fa'danu biharbin minallah, sudah umumkan saja peperangan dengan Allah dan Rasul. Kedisha masuk. Kita cukupkan kajian kita sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati kajian kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.